Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian pernah gak sih merasa terganggu karena orang-orang yang asal berkomentar di sosial media, kemudian orang-orang yang menyebarkan berita hoax, kemudian orang-orang yang melakukan bullying di sosial media, dan juga orang-orang yang mengupload konten-konten yang bisa menyebabkan perpecahan, atau malah kita sendiri yang melakukan hal tersebut? Sebenarnya, hal-hal yang udah aku sebutin sebelumnya itu merupakan hal-hal yang tidak etis dilakukan ketika kita bermedia digital. Etika dalam bermedia digital sendiri itu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang udah nerapin seleksi dari sosial media yang dimiliki oleh calon karyawannya ini. Karena jejak digital kita nggak bisa dihapuskan, maka mereka bisa menyeleksi kita melalui hal tersebut. Untuk itu, kita perlu tahu apa aja sih etika dalam bermedia digital. Dan di sini aku bakalan nge-share apa aja etika-etika dalam bermedia digital. Nah, di sini tuh ada 3 poin penting, yaitu ada privasi, kemudian akurasi, dan juga ada properti. Nah, yang pertama, privasi. Di privasi ini kita tuh tidak boleh mengumbar info pribadi secara berlebihan. Info pribadi tersebut bisa berupa alamat ataupun juga tempat tanggal lahir kita. Nah, selain itu, selain informasi pribadi kita, itu juga berlaku bagi informasi pribadi orang lain, misal teman kita atau ayah ibu kita, kayak gitu. Ada beberapa resiko ketika kita terlalu oversharing terkait informasi pribadi ini, seperti pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, dan juga perundungan. Contoh di real life-nya, misal aku ada di Malioboro dan aku membuat story saat itu juga, menjelaskan bahwa aku ada di Malioboro nih, kayak gitu. Nah, hal-hal buruk bisa terjadi misal ketika aku pulang dan di jalanan kan misal sepi. Nah, ada orang yang ngejamret kayak gitu. Itu bisa aja terjadi ketika kita oversharing di sosial media, teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu ada akurasi. Nah, di sini peran kita sebagai generasi muda itu memutuskan rantai penyebaran hoax. Nah, kita tuh bisa menyebarkan berita-berita yang mana berita tersebut benar dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, kita bisa memilih mana yang hoax dan mana yang benar-benar bermanfaat bagi orang-orang. Kita bisa mencari validasi dari sumber lain yang juga memberitakan hal yang sama. Kemudian juga kita bisa mencari kredibilitas dari media yang mengupload berita-berita tersebut. Selain itu, kita juga bisa mencari apakah foto atau video yang dicantumkan itu benar-benar real atau hanya tipuan. Nah, beberapa waktu lalu aku itu menemukan beberapa berita hoax yang mana berupa video dan narasi dan videonya itu tidak selaras, teman-teman. Jadi video ini tuh merupakan kompilasi dari beberapa video yang mana dijadikan satu dan narasinya tuh diubah. Jadi bisa menimbulkan salah paham, salah artian bagi orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak membaca secara utuh kayak gitu, yang mereka tidak terlalu curiga terhadap berita ini, jadi bisa menimbulkan perpecahan. Nah, ini tuh bahayanya dari berita hoax, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada properti. Nah, kita itu harus menghargai hasil karya dari orang lain. Hasil karya dari orang lain itu bermacam-macam, teman-teman. Ada juga berupa ide atau gagasan, foto, video, dan juga audio. Tulisan bahkan itu juga merupakan hasil karya dari seseorang. Nah, apabila kita mau mempublikasikan karya dari orang lain ini, mengutipnya, maka kita perlu untuk mencantumkan referensinya, mencantumkan sumber dari hal yang kita kutip tersebut. Apabila kita tidak melakukannya, maka bisa disebut bahwa kita melakukan plagiarisme, teman-teman. Dan itu tidak etis ketika kita bermedia digital dan kita melakukan plagiarisme. Selanjutnya, itu kan 3 poin tadi itu ketika kita akan mengupload di sosial media ya, teman-teman. Nah, kita tuh dalam mengupload, kita tuh tidak boleh menyebarkan konten-konten yang negatif, seperti misal pornografi, terus pelecehan, gambar atau video yang sadis, yang mana itu akan mengganggu bagi sebagian orang, teman-teman. Nah, akan lebih baik ketika kita menggunakan sosial media untuk hal-hal yang positif, seperti misal menyebarkan terkait tentang pengetahuan kita, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita.